Pagi hari yang cerah, para zebra berkumpul di padang rumput untuk makan. Setelah kenyang, mereka berbincang-bincang dan bermain bersama. Di dekat danau, sekelompok zebra muda sedang asyik mengobrol. Ada Zebi, Zeba, dan Zebu, si anak-anak zebra. Bukankah hari ini ibumu akan memberimu hadiah, Zebi? Ya, betul. Nanti siang ibuku akan memberikan hadiah. Rasanya aku senang sekali. Kemarin Zebi berhasil memenangkan lomba lari antar binatang pemakan tumbuhan. Kata ibunya, ia akan mendapat hadiah karena sudah mengharumkan nama para zebra. Wah, kira-kira apa ya hadiah yang akan kamu terima? Belum sempat Zebi menjawab, Zeba sudah memotong. Kalau ibuku sih selalu memberi hadiah yang bagus. Saat aku berhasil naik kelas saja, ibuku memberikan jubah putih. Oh, jubah putih yang kemarin yang kamu pakai ya? Iya, bagus kan? Bagus sekali. Aku juga ingin punya jubah seperti itu. Tentu saja, untuk zebra yang berkulit belang-belang seperti kita, jubah putih itu membuat penampilan kita tampak berbeda. Iya, kulit belang-belang itu sangat membosankan dilihat. Beberapa saat kemudian, para ibu zebra memanggil mereka. Itunya mereka harus berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum berpisah, Zeba mengucapkan sesuatu. Ingat ya Zebi, besok kamu harus menunjukkan kepada kami hadiah yang kamu dapatkan. Iya, besok aku akan menunjukkan kepada kalian. Zeba, Zebi, dan Zebu saling melambaikan kaki kiri depan mereka berjalan bersama ibu masing-masing pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Zebi kembali mengingatkan ibunya tentang hadiah yang telah dijanjikan. Ibu, sudah menyiapkan hadiah untukku kan? Tentu dong. Aku harap ibu hadiah itu sesuai dengan yang aku inginkan. Semoga saja. Sesampainya mereka di rumah, Zebi sudah tidak sabar ingin mengetahui hadiah yang akan ia terima. Ia duduk-duduk di depan rumah dengan gelisah. Melihat hal itu, Ibu Zebi hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ini hadiah untukmu, sayang. Wah, hadiahku. Bukalah. Zebi pun segera membuka kotak pemberian ibunya. Di dalam hati, ia terus berdoa agar isinya adalah jubah putih yang cantik sekali. Tada! Zebi tidak menjawab. Ia terdiam memandangi hadiah yang ia dapatkan. Sepatu? Betul. 4 buah sepatu berwarna hitam yang kuat. Dengan sepatu ini kamu akan mudah berlari dengan cepat. Tapi aku ingin jubah putih, Bu. Jubah putih? Kenapa kamu menginginkan jubah putih? Itu kan akan menutupi belang-belang di tubuh kita. Justru itu tujuannya, Bu. Jubah putih sedang tren saat ini. Tapi itu akan membahayakan kita. Belang-belang pada tubuh kita ini diciptakan Tuhan agar musuh menjadi pusing saat mengejar kita. Namun, Zebi tak menghiraukan penjelasan ibunya. Ia hanya terdiam dengan wajah cemberut sambil dipandanginya 4 buah sepatu hitam di dalam kotak dengan tatapan sedih. Padahal bukan itu hadiah yang diinginkan. Keesokan harinya, Zebi dan ibunya bersiap-siap ke padang rumput. Namun Zebi ragu apakah ia harus memakai sepatu hadiah dari ibunya. Jika tidak memakainya, Zebi dan Zebu pasti akan kecewa. Kemarin ia sudah berjanji akan menunjukkan hadiah yang didapatkan. Namun jika memakainya, ia khawatir Zebu akan menertawakannya. Zebi, ayo cepat, jangan sampai kita kehabisan rumput segar. Zebu pun mengangguk, lalu buru-buru memakai sepatu hadiahnya. Saat menuju padang rumput, Zebi merasa kaki-kakinya lebih nyaman saat berjalan. Ia yakin dapat berlari lebih kencang sepatu.
Saat menuju padang rumput, Zebi merasa kaki kakinya lebih nyaman saat berjalan. Ia yakin dapat berlari lebih kencang dengan sepatu itu. Benar juga kata ibu kemarin, kata Zebi di dalam hati. Setidaknya Zebi merasa lebih percaya diri sekarang. Ia tidak terlalu khawatir meski zebra akan meremehkan hadiahnya nanti. Sesampainya di padang rumput, sudah banyak zebra datang. Maka Zebi dan ibunya segera mencari makan yang rumputnya masih segar. Saat sedang asik makan, Zebi mendengar suara Zeba dan Zebu memanggilnya. Zebi akan menghampiri, tetapi ibunya mencegah. Habiskan dulu makananmu, baru boleh menemui mereka. Zebi mengangguk mendengar perintah ibunya. Ia segera mengunyah rumput dan makan sampai merasa kenyang. Setelah itu, barulah ia menghampiri teman-temannya. Kok lama? Kata Zebu. Zebi menyengir. Ibuku menyuruh aku menyelesaikan makan dulu. Ya sudah, mana hadiahmu? Ini, sepatu. Berwarna hitam lagi. Iya, tapi sepatu ini nyaman sekali saat digunakan loh. Zebu mengangguk. Iya, sepatu itu terlihat nyaman di kaki. Pasti bisa membuat larimu bertambah cepat. Apa bagusnya sepatu hitam? Zebi hanya terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Zeba saat itu. Tiba-tiba terdengar teriakan yang entah dari mana asalnya. Harimau, harimau, awas ada harimau datang. Zebi dan Zebu menoleh ke belakang. Benar saja, tampak seekor harimau berlari ke arah mereka. Lari, lari, cepat lari. Para zebra berlarian menjauh, begitu juga dengan Zebi dan teman-temannya. Saat itu, Zebi menyadari bahwa harimau itu ternyata mengejar mereka. Kenapa harimau itu mengejar kita? Jubahmu, cepat lepas jubahmu, Zeba. Tidak mau. Ini jubah kesayanganku. Tapi karena jubahmu itulah harimau mengejar kita. Cepat buka jubahmu dan kita bertemu dengan teman-teman yang lain. Ayolah Zeba, aku tidak ingin salah satu dari kita dimakan oleh harimau. Percayalah padaku. Akhirnya Zeba menuruti permintaan Zebi. Ia segera melepaskan jubahnya. Zeba, Zebi dan Zebu berlari ke arah kawanan zebra yang lain. Mereka terus berlari menjauhi padang rumput, meninggalkan sang harimau di belakang. Hingga akhirnya harimau itu berhenti sendiri karena kelelahan. Saat keadaan sudah aman, para zebra berhenti berlari. Mereka beristirahat setelah lelah berlari. Bagaimana kamu tahu kalau harimau itu mengejar kita karena jubahku? Kata ibuku, belang di kulit kita berfungsi untuk membuat mangsa menjadi pusing dan kebingungan. Saat kamu mengenakan jubah, belang di tubuh kita akan tertutup. Hal itu akan memudahkan bagi mangsa untuk memburu kita. Zeba dan Zebu mengangguk, tanda paham. Mereka tidak menyangka jika belang pada tubuh mereka memiliki fungsi yang penting. Saat itu, Zeba dan Zebu datang menghampiri para ibu zebra, merasa lega karena anak-anak mereka berhasil selamat. Sebaiknya kita segera pulang ke rumah masing-masing saja. Iya benar, semuanya hati-hati di jalan ya. Mereka kemudian berpisah dan menuju rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Zebi memandangi sepatu pemberian ibunya. Zebi bersyukur karena ibunya memberi hadiah sepatu. Ternyata apa yang ia inginkan belum tentu baik. Yang tidak ia inginkan pun bisa jadi malah baik dan bermanfaat. Terima kasih ibu atas hadiah sepatunya. Iya, sama-sama. Ibu memang selalu tahu yang terbaik untuk anaknya. Selesai. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Hadiah yang Tidak Diinginkan. Amanat yang bisa dipetik dari cerita ini adalah apa yang kamu inginkan belum tentu baik untuk dirimu, tetapi malah sebaliknya. Terkadang apa yang tidak kamu inginkan nantinya akan membuatmu malah menjadi baik dan bermanfaat untuk dirimu di masa depan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.